Mata Sahara atau dikenal juga sebagai struktur Richard adalah situs Atlantis yang telah hilang. Mengapa 3 lingkaran konsentris besar begitu seimbang dan rapi? Kampung halaman sejarah manusia di hamparan luas benua Afrika terdapat zona terlarang kehidupan yang sangat misterius, yaitu Gurun Sahara yang terkenal itu. Di sini tidak hanya berdiri piramida Mesir yang pertama dari 7 keajaiban dunia, tetapi juga terpendam misteri lain yang masih belum tersingkap, Mata Sahara. Terkait rahasia mata ini harus kita awali dari Sahara 8.000 tahun yang lalu. Saat itu, pernah dihuni banyak suku dan penduduk di padang rumput dan luas dan seakan tak berujung ini. Tetapi mengapa tempat yang dulunya begitu makmur dan subur itu sekarang menjadi sunyi senyap tanpa hawa kehidupan? Apa gerangan yang terjadi sebenarnya? Peringatan, video ini terinspirasi dari selaksa makhluk alam semesta, mengandung informasi marginal tertentu dan konten kontroversial. Video ini hanya menyampaikan pandangan yang berbeda untuk publik. Dihimbau bersikap positif dan kemampuan yang baik untuk mengenali segala sesuatu yang belum diketahui. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas apa yang ada di bawah Sahara. Setiap bersinggungan dengan kata Sahara, pertama yang terlintas dalam benak orang-orang umumnya adalah hamparan gurun yang luas dan rombongan kafilah atau karavan yang berjalan perlahan di padang pasir. Gurun Sahara membentang hingga Laut Merah di timur dan Samudra Atlantik di barat, merupakan gurun terluas di dunia dengan luas total lebih dari 9,4 juta kilometer persegi, setara dengan luas Amerika Serikat. Gurun terpanas di dunia ini juga merupakan gurun terbesar ketiga di dunia setelah Kutub Selatan dan Kutub Utara. Apa gerangan sebenarnya yang bersembunyi di bawah Gurun Sahara? Mari kita telusuri bersama. Gurun yang gersang ini sepertinya tidak pernah akan berubah. Tapi sebenarnya lingkungan Gurun Sahara tidak sekering seperti ini sejak zaman dahulu. Kurang lebih 6.000 tahun yang lalu, area seluas lebih dari 9 juta kilometer persegi ini dipenuhi dengan tanaman hijau, rumput, hutan dan danau di mana-mana. Pendahulu kita pernah menetap dan beraktivitas di sini. Peternakan makmur dan curah hujan berlimpah, menyediakan sumber air yang terus mengalir di Sungai Taman Raset. Sungai Taman Raset memiliki banyak anak sungai dengan total panjang 500 km. Pada tahun 2015, para ilmuwan menemukan sungai kuno terbesar ini melalui citra satelit 3 dimensi yang tersembunyi di bawah Gurun Sahara saat ini. Ada sebuah danau di tengah selatan Gurun Sahara yang disebut Danau Chad. Bangsa Eropa pertama kali mengadakan survei danau ini pada tahun 1823. Ini adalah salah satu danau terbesar di dunia kala itu dan merupakan danau besar dengan luas lebih dari 26.000 km persegi pada tahun 1960-an, tetapi telah menyusut jauh sejak saat itu. Sampai pada akhir tahun 2001, luasnya menyusut hingga kurang dari 1.500 km persegi. 7.000 tahun yang lalu, Danau Chad menempati area seluas hampir 390.000 km persegi, bahkan lebih luas dari Laut Kaspia saat ini, dan menjadi danau terbesar di dunia jika masih eksis sampai sekarang. Citra satelit yang dirilis NASA dengan jelas menunjukkan betapa besarnya Danau Chad ini pada zaman dulu, tetapi sekarang terkubur di bawah gurun dan akan terukir abadi dalam sejarah panjang Gurun Sahara. Apa sebenarnya yang pernah terjadi di sini sehingga mengubah tanah yang dulunya dipenuhi pepohonan subur dan makmur menjadi gurun yang tak memiliki nafas kehidupan di dunia saat ini? Terkait ini, para ilmuwan memiliki penjelasan yang bervariasi. Penjelasan 1. Misalnya arkeolog lingkungan David Rich, menurutnya ternak adalah faktor utama yang mengubah iklim sepertiga benua Afrika. Domba, sapi, dan hewan ternak lainnya banyak mengkonsumsi tanaman hijau setempat, menyebabkan semakin banyak tanah terpapar sinar matahari dan merefleksikan lebih banyak panas ke atmosfer, sehingga curah hujan berkurang, tanah mulai mengering, dan tanah yang semakin kering juga mempercepat kematian vegetas, sehingga menyebabkan Sahara yang hijau akhirnya menjadi gurun terbesar di dunia saat ini. Penjelasan 2. Pada tahun 2018, sekelompok ilmuwan justru sebaliknya menuturkan
bahwa penggembala purba yang memelihara ternak sebenarnya telah memperlambat setidaknya selama 500 tahun proses penggurunan ruang hijau lingkungan Sahara. Menurut laporan penelitian mereka, penggembalaan ternak musiman dan selektif pada zaman dulu sebenarnya telah memperlambat kerusakan ekosistem. Penjelasan 3. Menurut sekelompok peneliti lainnya, bahwa perubahan poros bumi adalah penyebab keringnya gurun Sahara. Dari penelitian geologi tepi barat gurun Sahara selama 240.000 tahun di masa lalu, ditemukan bahwa iklim Sahara akan berubah seiring perubahan poros bumi. Iklim akan berubah setiap 20.000 tahun dari lembab menjadi kering. Perubahan poros bumi akan mempengaruhi jumlah sinar matahari yang diterima pada musim yang berbeda di setiap wilayah di bumi. Semakin banyak terkena sinar matahari, dampak angin muson juga akan semakin besar, dan semakin banyak curah hujan di musim panas. Sebaliknya, semakin sedikit terkena dampak angin muson, curah hujan lokal akan berkurang dan menyebabkan kekeringan. Jika teori ini adalah faktor utama yang menyebabkan oasis menjadi gurun, maka setelah 10.000 tahun kemudian saat poros bumi berubah, gurun Sahara akan mulai ditumbuhi vegetasi hijau yang cocok untuk pengembangan peternakan. Yang terpendam di bawah gurun Sahara yang gersang bukan hanya sungai Taman Raset dan Danau Chad, tetapi juga fosil paus purba karena pergerakan lempeng. Di bagian timur laut gurun Sahara terdapat sebuah tempat bernama Wadi Al-Hitan. Di situs paleontologis ini ditemukan ratusan fosil paus purba Basilosaurus. Paus purba Basilosaurus adalah nenek moyang paus modern. Mereka memiliki tubuh yang lebih panjang, gigi tajam, dan anggota badan belakang yang pendek dari paus modern. Menurut ahli paleontologi, paus purba ini dapat membuktikan bahwa paus modern awalnya berevolusi dari mamalia darat. Paus purba Basilosaurus mungkin merupakan salah satu kornivora terbesar di bumi saat itu. Panjangnya bisa mencapai 21 meter. Para ilmuwan juga terkejut ketika menemukan fosil paus purba ini pada awal abad ke-20 karena mereka juga menemukan fosil ikan, ular, kura-kura, buaya, dan lembu laut prasejarah di padang pasir. Pada awalnya orang-orang mengira kawanan makhluk laut ini mungkin dibawa ke gurun oleh manusia, tetapi setelah penelitian arkeologi yang panjang, ditemukan bahwa makhluk-makhluk laut prasejarah ini bukan dibawa ke darat oleh manusia, tetapi merupakan Pangea atau Pangaea, yakni super benua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, yang terbentuk sekitar 250 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Super benua kemudian terpisah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Bagian utara disebut Laurasia dan Gondwana di selatan. Belakangan Laurasia perlahan-lahan terpecah menjadi benua Amerika Utara dan Eurasia, sementara Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Selama periode Mesozoikum, masing-masing benua berangsur-angsur pindah ke posisi yang dekat dengan saat ini. Jadi gurun Sahara dulunya adalah bagian dari lautan. Para ilmuwan tidak hanya menemukan fosil berbagai kehidupan laut prasejarah di bawah Sahara, tetapi juga menemukan fosil Paralititan, yakni sejenis dinosaurus herbivora. Dinosaurus Paralititan dapat tumbuh hingga 32 meter dan berat hingga 60 ton. Pada tahun 2018, para ilmuwan juga menemukan dinosaurus di bawah gurun Sahara, Mansaurasaurus yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ukuran Mansaurasaurus bisa mencapai 8-10 meter dan beratnya hampir sama dengan gajah Afrika. Temuan ini sontak mengejutkan para ahli paleontologi karena selama ini pengetahuan manusia sangat sedikit tentang dinosaurus periode Kapur akhir di benua Afrika 65 juta tahun yang lalu. Dari studi fosil dinosaurus Mansaurasaurus, ditemukan mereka adalah kerabat dekat dengan dinosaurus yang pernah hidup di benua Eropa. Menurut sejumlah ilmuwan, dinosaurus ini bermigrasi dari benua Eropa ke Afrika. Namun pada awal era Mesozoikum sekitar 250 juta tahun yang lalu, super benua telah berbelah menjadi dua bagian, utara dan selatan.
Para ilmuwan sebelumnya menduga dinosaurus tidak dapat bermigrasi setelah terpisahnya benua kala itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya Mansaurasaurus bermigrasi dari benua utara ke benua selatan? Hal ini masih menjadi misteri. Yang paling membingungkan di Gurun Sahara adalah mata Sahara atau struktur Reichard, yakni sebuah struktur geologis unik berbentuk melingkar dengan diameter 50 km dan 3 lingkaran konsentris besar yang terletak di dataran tinggi Adral Mauritania di bagian barat laut benua Afrika. Struktur ini terlihat jelas dari angkasa. Awalnya ditemukan pada tahun 1965 oleh pesawat ruang angkasa Amerika. Struktur seperti itu belum pernah terlihat dalam survei geologi sebelumnya, sehingga disebut sebagai salah satu dari 10 keajaiban geologi paling spektakuler di dunia. Para ahli geologi awalnya menduga struktur itu terbentuk karena tabrakan asteroid, mengingat bentuknya seperti mata jika dilihat dari angkasa. Namun tidak ada cukup batuan yang meleleh di antara cincinnya, sehingga teori asteroid pun digulingkan. Kemungkinan lainnya adalah letusan gunung berapi, namun tidak ada tanda yang menunjukkan ke arah sana. Menurut ilmuwan, mata Sahara adalah kawah, tetapi tidak ditemukan batuan vulkanik, sehingga hipotesis ini pun dengan cepat digulingkan. Selain itu juga banyak ilmuwan yang mengatakan mata Sahara adalah situs Atlantis yang hilang. Saat ini para ilmuwan lebih cenderung percaya bahwa mata Sahara disebabkan oleh naik atau turunnya struktur geologis, tetapi pernyataan ini juga sulit untuk menjelaskan mengapa 3 lingkaran konsentris besar itu begitu seimbang dan rapi. Para ilmuwan juga tidak dapat menjelaskannya hingga saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir dan dari citra satelit, manusia menemukan adanya peradaban kuno yang hilang yang terpendam di bawah Gurun Sahara. Kota yang terkubur di bawah gurun panas ini dibangun oleh suku Berber Garamantes sekitar 2000 tahun yang lalu. Selain daripada itu juga ditemukan beberapa bangunan kuno oleh para arkeolog. Namun sekali lagi masih belum ada jawaban yang meyakinkan tentang misteri pembentukan mata Sahara. Selain mata Sahara, terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan di muka bumi ini. Barangkali ketika teknologi berkembang maju sampai pada batas tertentu, rahasia tersembunyi ini akan tersingkap oleh kita. Jejak sejarah ini diam-diam menceritakan bahwa manusia dan hewan di Sahara yang penuh vitalitas itu pernah hidup harmonis dan berkembang subur di tanah ini. Tetapi sekarang Sahara telah berubah sepenuhnya menjadi gurun yang panas dengan kondisi yang keras. Mungkin masih ada rahasia yang lebih besar tersembunyi di sini menunggu kita untuk menggalinya. Di sisi lain, para pecinta teori konspirasi langsung mengaitkannya dengan dongeng Plato dan berkesimpulan bahwa mata Sahara adalah tempat di mana benua Atlantis tenggelam. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.